Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya sedang berada di kos Satria dan ini dengan Ibu Trihono. Iya, betul Putri Hono yang pengelola kos ibu rumah. Jadi tujuan video hari ini adalah untuk membahas tentang bisnis kos ini. Jadi langsung saja Bu, pertanyaan pertama. Boleh. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk memiliki bisnis kos? Cerita awal. Sebetulnya kami keluarga tidak berpikir untuk membuka kos-kosan. Awalnya itu, pada saat itu ada beberapa anggota polisi yang ke rumah ini baru dibangun, belum selesai, rumah ini belum selesai dibangun, tapi mas-mas itu ya, karena beliau masih polisi itu baru awal diterima. Setelah dia di asrama polisi setengah tahun, dia keluar dan cari-cari muter-muter, akhirnya ketemu di sini. Dia sudah melihat rumah kamar di belakang itu, sudah melihat sana sebelum rumah ini jadi. Terus Bu, sudah untuk kos-kosan ya, karena itu dia mengemukakan kesulitannya mencari kos. Akhirnya Ibu dengan dengan rasa kasihan, Ibu berpikir mereka jauh dari orang tua, walaupun sudah bekerja, mereka harus menyiapkan diri, harus mencari tempat tinggal, ya istilahnya seperti itu. Akhirnya Ibu membuka kos. Itu awalnya, dan awal itu hanya ada 5 kamar. 5 kamar yang dipakai oleh semua anggota kepolisian Polres Temanggung, 5-5-nya. Itu pada tahun berapa? Pada tahun sekitar tahun 2002-2003. Awal 2003 mungkin ya. Udah 20 tahun. Kira-kira seperti itu. Dan itu posisi itu mas-mas ya, karena masih muda itu Ibu biasanya manggilnya mas. Mas-mas polisi itu di sini hampir 8-9 tahun. Mereka keluar itu setelah menikah. Jadi di sini dia mengalami kenaikan pangkat. Akhirnya dia keluar setelah menikah, punya istri, menikah, baru keluar dari sini karena Ibu tidak mau kalau sudah menikah bercampur dengan yang belum menikah. Ya. Seperti itu cerita awalnya. Ya. Lalu lanjut pertanyaan kedua ya Bu. Fasilitas apa saja yang Anda tawarkan kepada para penyewa kos? Kalau fasilitas saya kira ya hampir sama ya dengan kos-kosan yang lainnya. Di tempat Ibu itu Ibu menyediakan tempat tidur otomatis ya, bed sama kasurnya kasur busa, kemudian ada almari, kemudian fasilitas lain kita menggunakan air dari PDAM, kemudian tempat jemuran ada, dan kami menyediakan air minum, air putih dingin ya. Maksudnya bukan dingin, air minum biasa, bukan mineral, tapi air minum yang kita rebus sendiri. Itu yang kami siapkan setiap saat, air minum kami siapkan. Kalau kompor dan lain-lain memang Ibu tidak menyediakan, tapi anak-anak boleh menggunakan kompor dalam batas-batas kewajaran. Seperti itu. Kalau misal untuk ada yang merokok itu apakah diperbolehkan? Sebetulnya gini, kalau dulu kan polisi itu Ibu menganggap bahwa polisi itu sudah dewasa, kemudian ada yang pegawai-pegawai sehingga Ibu mengizinkan untuk merokok. Sebetulnya untuk anak-anak kos yang sekarang ini, beberapa tahun terakhir ini, kebanyakan yang kos adalah anak-anak sekolah. Karena di lingkungan ini tempat tinggal Ibu itu di lingkungan yang dekat sekali dengan beberapa sekolah yang menjadi sekolah favorit ya, baik SMP maupun setingkat SLTA. Itu sebetulnya kami tidak memperbolehkan
Tetapi namanya juga anak, namanya juga orang, ibu juga tidak bisa melihat secara langsung selama 24 jam. Kalau mereka di kamar kan ibu sudah tidak tahu mereka merokok atau tidak. Tapi pada prinsipnya bahwa ibu tidak mengizinkan untuk merokok di lingkungan kos bagi anak-anak yang masih sekolah. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana ibu menjaga dan memelihara properti kos agar tetap menarik bagi penyewa? Ya, seperti kebanyakan ya, namanya kos itu kan rumah. Kos itu kan rumah, dan itu adalah milik ibu yang harus dijaga oleh ibu ya. Semua yang punya kos akan seperti itu, sehingga kita melakukan ya, kita bersihin setiap hari. Ada yang membersihkan untuk lingkungan luar ya, untuk kamar kan menjadi masing-masing. Kemudian pada saat-saat tertentu, pada saat ada anak-anak, ibu juga melihat, ngecek anak-anak seperti apa. Kita harapkan bahwa properti yang ada itu tidak dirusak atau tidak diganggu oleh mereka. Sehingga ibu kadang-kadang juga mengingatkan untuk anak-anak menjaga kebersihan, menjaga barang-barang yang ada di itu. Kalau luar menjadi tanggung jawab ibu ya. Di luar kamar itu menjadi tanggung jawab ibu. Kalau di dalam kamar menjadi tanggung jawab yang punya kamar itu sendiri, anak-anak kos. Lalu, apakah ibu memiliki strategi pemasaran untuk menawarkan kos ini? Strategi penawaran apa ya? Awalnya memang karena kami tidak mencari orang yang mau kos, karena mereka datang sendiri. Pada awal itu, karena itu berlima itu ada polisi yang seangkatan, sehingga mereka keluarnya hampir bersamaan. Kemudian ibu baru berpikir ini harus bagaimana. Akhirnya ibu pesan sama beberapa pedagang di depan sekolahan itu. Ada SMA, ada SMK, baik SMA baik negeri maupun swasta, itu ada yang di kantin, ada yang ibu nitip pesen, tolong tempat saya ada kos-kosan dan beberapa kamar, barangkali nanti ada yang mau atau yang mau cari kos laki-laki bisa datang ke rumah ibu untuk melihat kos. Nah, alhamdulillah itu merupakan salah satu strategi ibu. Kemudian sekarang zamannya kalau sudah melalui medsos ya, sudah berkembang, hampir setiap orang itu pegang HP, sehingga ibu dibuat lewat medsos, ada seperti itu. Ternyata lewat medsos itu juga banyak gunanya, banyak manfaatnya, maksudnya bukan banyak manfaatnya. Ibu merasa sendiri bahwa beberapa periode ini mereka itu mengetahui tempat kos ibu dari medsos. Itu seperti itu. Lalu apakah ada masalah para penyewa kos atau konflik itu? Konflik secara konflik yang besar antara ibu pemilik kos dengan anak-anak kos secara prinsip tidak ada. Dan alhamdulillah anak-anak yang kos di sini adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh. Ibu bisa mengatakan anak yang soleh, mereka pada sholat berjamaah, mereka sholat bareng-bareng tepat pada waktunya, maksudnya luhur di sekolahan, kemudian asar di rumah, di kos, maghrib juga di kos. Mereka berjamaah di antara teman-teman mereka sendiri, salah satu menjadi imam, lainnya menjadi ini. Kemudian kalau konfliknya tidak ada, karena ibu juga secara periode juga tidak secara periode ya, tetapi secara berkala lah ya, periode lah. Ibu mungkin menegur secara langsung bagi anak-anak yang
sekiranya atau menurut ibu itu ada masalah atau apa ya, misalnya kok pagi nggak masuk sekolah, kayaknya dia nggak sakit tapi nggak masuk, anak ini bolos. Nah, ini ibu menyelesaikan sendiri secara persuasif. Ibu menanyakan ada apa sakit atau apa, kenapa tidak masuk sekolah, kenapa ini begini. Nah, akhirnya mereka bercerita pada ibu. Itu yang dilakukan komunikasi oleh ibu untuk menjembatani biar tidak ada masalah antara ibu selaku pemilik kos dengan anak kos maupun antara anak-anak kos dengan sesama anak-anak kos. Ibu merasa sepertinya tidak ada masalah. Sepertinya itu yang dirasakan ibu. Karena ada komunikasi juga, kita di samping itu sholat bersama ya sebagai komunikasi, kemudian sekali waktu kita juga ada makan-makan bersama sambil berdoa bersama-sama, baca Yasin, baca Al-Quran secara bersama-sama. Itu diharapkan oleh ibu sebagai bentuk komunikasi untuk menjalin kebersamaan sehingga mengurangi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Apakah Ibu memiliki rencana untuk mengembangkan bisnis kos ini? Ya, tadi awalnya 5 kamar. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi 9 kamar. Dan ini sepertinya sudah maksimal, ibu sudah tidak bisa mengembangkan lagi tempatnya ya. Kecuali naik, nggak tahu nanti ke depan insya Allah ada rezeki, ibu mungkin juga akan mengembangkan lagi. Insya Allah. Tapi sementara 9 kamar dulu. Seperti itu. Yeah. Kalau harapan Ibu untuk kos ini ke depannya, Bu? Ya, untuk ibu ya awalnya memang ibu itu hanya untuk sosial ya, membantu. Sampai sekarang pun juga misi ibu untuk membantu mereka. Tetapi di samping itu, ibu ternyata juga prospek kos-kosan itu bagus, Mas. Prospeknya itu bagus, sehingga kita juga ingin mengembangkan tadi ini sebagai income bagi kita. Kan sing dikarepe kan seperti itu atau apa? Dari pertanyaan itu, kalau ibu menangkapnya seperti itu. Ya, seperti itu. Iya, ya udah seperti itu, ya. Karena durasinya sudah lebih dari 10 menit, Mas. 10 menit, alhamdulillah. Ya sudah. Ini waktunya sudah melampaui ya. Mudah-mudahan wawancara ini, omong-omongan ini, obrolan ini bisa menginspirasi Mas Satur ke depan. Dan Mas Satur sekolah dikirim dari rumah yang utama adalah sekolah untuk belajar, ya. Jangan lupa belajar, berdoa, sholat. Orang Islam wajib sholat, itu dilaksanakan dengan baik. Syukur-syukur bisa baca Al-Quran setiap hari, ya. Jangan lupa, jangan pernah mengecewakan orang tua, ya. Karena dikirim dari jauh di sana ke sini, kos, ibumu di sana, orang tua kamu di sana, saudara kamu di sana, mensupport kamu untuk belajar, ya. Harapan dari orang tua itu banyak sekali, harapan yang digantungkan pada kamu. Tapi jangan menjadi beban, tapi itu menjadi pemicu kamu untuk belajar yang lebih giat, ya. Untuk meraih keberhasilan kamu. Sukses belajarnya, ya. Jadi sekian wawancara saya hari ini dengan Putri Honom, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sukses selalu.